Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi. Berjumpa lagi dengan saya Sepri Wahyuni dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula teknologi. Apalagi dengan kondisi dunia yang saat ini sedang dilanda dengan COVID-19. Sehingga mau tidak mau, pendidikan terpaksa dilakukan secara daring, sehingga proses pembelajaran tidak dapat dilakukan secara efektif. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemendikbud akhirnya menyediakan website media pembelajaran interaktif yang bernama Rumah Belajar. Nah, di dalam Rumah Belajar ini banyak terdapat fitur-fitur yang bisa digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu fitur Lab Maya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Lab Maya. Yang pertama, teman-teman masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Nah, kemudian silakan ketik VLab.belajar Kemendikbud. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman sudah masuk ke dalam Lab Maya atau Laboratorium Maya. Kemudian teman-teman tarik ke bawah. Kemudian klik lihat selengkapnya. Nah, ini sudah terlihat dari semua pembelajaran yang bisa teman-teman gunakan dalam Lab Maya. Teman-teman bisa pilih. Misalnya, kita akan belajar tentang fotosintesis, maka kita cari proses fotosintesis. Nah, kemudian akan muncul gambar seperti ini. Nah, pada bagian sebelah kanan ini terdapat beberapa pengaturan yang bisa teman-teman atur untuk mengatur sinar matahari, air, karbon dioksida, dan suhu, dan beberapa faktor fotosintesis lainnya. Dan selain itu juga terdapat penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Contohnya ini seperti matahari. Nah, matahari merupakan energi surya yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyelenggarakan fotosintesis. Sebenarnya sangat kecil, yaitu kurang dari 2% dari energi yang tersedia. Dan hanya sinar matahari dengan panjang gelombang tertentu yang efektif untuk kegiatan fotosintesis. Nah, aktivitas fotosintesis mengalami puncaknya pada siang hari. Nah, pada malam hari juga dapat mengalami fotosintesis apabila ada cahaya yang memungkinkan. Namun, bisa dikatakan rendah, begitu juga dengan sore hari. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu ada air. Nah, air berperan penting dalam proses fotosintesis. Nah, jika tidak tersedia air, maka tidak akan terjadi yang namanya fotolisis, sehingga tidak bisa memungkinkan adanya pembentukan gula. Kemudian ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini merupakan faktor pembatas untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Walau cahaya melimpah dan suhunya optimum, tumbuhan tidak melakukan fotosintesis apabila tidak tersedianya karbon dioksida. Kemudian ada nitrogen. Nah, nitrogen juga berperan penting dalam hal pembentukan hijau daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesis. Kemudian ada oksigen. Nah, oksigen ini merupakan hasil dari fotosintesis yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Salah satunya seperti kita, manusia. Kemudian ada glukosa. Nah, glukosa ini merupakan salah satu dari hasil utama dari fotosintesis dan awal bagi respirasi. Bentuk alami dari glukosa disebut juga dengan dekstrosa, terutama pada industri pangan. Nah, selain itu, teman-teman juga dapat mengatur suhu
suhu dari fotosintesis ya. Nah, ini suhunya yaitu 20 Celcius. Suhu yang bisa digunakan untuk proses fotosintesis itu minimumnya itu 10 Celcius. Nah, kalau misalnya lebih dari 10 Celcius, maka proses fotosintesis juga tidak akan berlangsung. Sehingga minimumnya itu 10 Celcius. Dan untuk idealnya atau sering bagusnya itu suhunya sekitar 20 Celcius. Nah, kemudian kita juga bisa mengamati bagian dari dalam daun. Nah, caranya dengan mengklik amati bagian dalam daun. Kemudian akan muncul gambar seperti ini. Nah, untuk penjelasannya, teman-teman bisa mengklik gambar mana atau bagian mana yang ingin teman-teman pelajari. Misalnya yang ini dari atas. Nah, yang bagian atas itu kutikula, di mana kutikula tumbuhan adalah lapisan pelindung pada seluruh sistem tajuk yang berfungsi untuk melindungi, yang berfungsi untuk memperlambat kehilangan air dari daun, batang, bunga, buah, dan juga biji. Kemudian pada lapisan yang kedua, ini ada epidermis atas. Nah, epidermis atas ini berfungsi untuk mengurangi penguapan air yang terlalu berlebihan pada daun. Kemudian, yang seperti garis-garis memanjang ini, itu yaitu kloroplas. Nah, kloroplas ini berfungsi sebagai organ sel, tempatnya terjadinya proses dan reaksi kimia pada proses fotosintesis. Satu sel daun mempunyai 40 sampai dengan 50 kloroplas. Nah, keberadaan kloroplas tidak pada semua bagian lapisan tanaman, hanya terbatas pada sel batang yang masih muda, buah yang belum matang, dan pada sel daun. Kemudian pada bagian tengah ada bulat-bulat ini. Nah, untuk bagian tengah, bagian bulat yang atas yang terlihat lubangnya sedikit besar itu adalah silem. Nah, silem ini merupakan pembuluh yang mana berfungsi untuk menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Kemudian yang bawahnya, yang lubangnya agak lebih kecil dari silem, yaitu adalah floem. Nah, floem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya. Kemudian pada bagian dasar, ini ada epidermis bawah. Nah, epidermis bawah ini berfungsi untuk mengatur, menutup, dan membukanya stomata serta mengendalikan pertukaran gas. Kemudian ini ada 2 lubang pada bagian sebelah kanan. Nah, itu adalah stomata. Nah, stomata ini bentuk tunggal dari stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Stomata mengambil karbon dioksida dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Kemudian stomata juga akan mengeluarkan oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Nah, untuk yang terakhir, bagian sebelah kiri itu ada sel penjaga. Nah, sel penjaga adalah sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang dapat mengatur besarnya lubang-lubang yang berada di antaranya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dari penggunaan lab Maya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan dengan teman-teman semua. Dan penjelasan yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.